Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus beramal, untuk terus berbekal. Bekal kita sebagai persiapan untuk hidup yang jauh lebih kekal, kehidupan akhirat. Semoga kesempatan yang Allah berikan ini senantiasa bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan berupa nikmat sehat, nikmat panjang umur serta nikmat iman dan Islam. Kita gunakan kesempatan yang Allah berikan ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun yang kita kerjakan adalah hal-hal tentang duniawi, artinya menjadikan akhirat itu tujuan utama, sekalipun yang dikerjakan adalah hal duniawi. Begitu pula yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ketika meninggalkan anaknya Sayyidina Ismail dan istrinya Siti Hajar di Makkah yang berupa tanah kering, tanah tandus. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Ya Allah, supaya orang-orang yang ada di lembah ini senantiasa mau mendirikan sholat. Liqimus sholat, jadi tujuannya adalah untuk akhirat. Karena Nabi Ibrahim berdoa, warzuqhum minas samarat, berikanlah mereka rezeki berupa buah-buahan. Jadi sekalipun tujuannya yang dilakukan adalah duniawi, tujuan utama adalah akhirat. Kita lanjutkan sekarang ayat keberapa? Ayat ke 144 ya. Kemarin belum kita bahas yang 142, coba ya. Di sini bismillahirrahmanirrahim ya. Ada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, kita bahas dulu ayat yang 142 ya. Nah, di sini yang pertama dimulai dengan kata wa kadzalika ya. Wa kadzalika. Kemarin sudah kita kasih gambaran ya, yang berwarna, ada warna-warninya ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya pasti bisa ya. Kalau lihat warnanya ya. Nah, coba kita bahas di sini ada wa kadzalika, huruf wa itu dan. Nah, kira-kira masuknya ke dalam kalimat apa? Isim, fi'il atau huruf? Huruf ya, jelas ya. Wa ya, satu kata. Kadzalika, ada huruf ka-nya ini. Ka nih, ka. Ka-nya huruf ya, sama ya. Apa arti ka? Seperti ya. Al-waqtu kas-saif ya. Waktu itu kas-saif, seperti pedang ya. Seperti. Kemudian ada dzalika. Dzalika apa artinya?
Itu kalau dalam bahasa Indonesia kata apa namanya? Kata tunjuk ya, kata tunjuk untuk jauh. Itu. Nah, berarti isim, fi'il atau huruf? Isim ya. Yang berupa kata tunjuk ini, itu, demikian ini, itu, di sini, di sana, itu masuk ke dalam isim ya. Kemudian ada ja'alna. Ja'alna. Nah, kami menjadikan. Ya. Dari segi arti, dari segi makna, kita tahu kalau menjadikan ini apa? Fi'il, kata kerja ya. Menjadikan, kan jelas ya. Cuma kalau dalam bahasa Arab, setiap fi'il itu sudah ada subjeknya. Ya, ja'alna panjang nunnya, maka subjeknya adalah kami. Kami menjadikan. Ya, kaminya Allah maksudnya, kami menjadikan. Kemudian ada kum. Kalian. Kalau kalian apa ini? Isim, jelas ya. Jadi ini ada isim yang tidak ada cirinya, ada yang ada cirinya, kan gitu. Nah, yang berikutnya ummatan. Isim. Nah, kalau ini ada cirinya jelas. Apa cirinya? Tak marbutoh. Apalagi? Tanwin. Pokoknya kalau isim itu ali minta kawin. Udah lama minta kawinnya, Pak. Yang belum kesampaian. Kita doakan supaya kesampaian ya. Wasaton. Wasaton isim jelas ya, ada tanwin ya. Wa-nya bukan dan ya. Wa-nya bukan dan. Memang satu kata wasaton. Wau, sin dan to ya. Jadi wa-nya bukan dan. Satu kata. Litakunu, li-nya apa? Li-nya satu huruf. Nah, kalau bagi berarti satu huruf. Berarti apa? Isim. Fi'il atau huruf? Huruf. Bagi. Ya, supaya. Bagi atau supaya sama ya. Agar. Takunu. Anita. Anita. Kalau Anita apa tuh? Isim, fi'il atau huruf? Fi'il. Anita. Taknya anta, kamu. Asalnya takununa dan nunnya ya, dibuang nunnya. Syuhada, syuhada. Isim ya. Kalau satu apa? Syahidun. Syahid. Kalau bentuknya jamak nggak pakai tanwin. Ya. Alimun, yang mengetahui. Alimun, alim. Kalau jamak ulama'u ya. Syahidun. Kalau banyak syuhada'u atau syuhada'a bisa ya. Tanwinnya hilang, namanya jamaknya jamak taksir ya. Kalau bentuknya jamak maka tanwinnya dihilangkan ya. Nah, alim jadi ulama. Faqihun, orang yang faqih, orang yang paham ilmu fikih. Kalau jamaknya fuqaha'u. Nah, ya. Alan nasi, ala apa artinya? Ala atas. Berarti apa ini? Huruf ya. Warna hitam, Bu. Ya. An-nasi. Apa cirinya? Iya, cirinya apa? Kenapa isim? Kan ini ada cirinya nih. Satu alif lam. Ali minta kawin, kasroh diakhiri tas. Berarti ciri isimnya ada dua. Wa yakuna, wa dan huruf. Yakunanya fi'il. Apa cirinya?
Anita, ada ya-nya. Ya, cuma ini ya-nya salah warna ini. Ya-nya mestinya merah ya, ke bawah hitam. Ya, biasa ya, yang ngasih warnanya lagi ngelamun. Ya, makanya fokus kepada ciri-cirinya. Ya, kalau warna nanti lama-lama hilang. Ya. Ar-Rasulu isim, cirinya alif lam. Alaikum, alanya huruf, kumnya isim. Syahidan, nah baru nih, apa syahid? Syahidan isim, cirinya tanwin ya. Maka tadi saya bilang bisa syahidun, syahidan, syahidin. Tapi kalau sudah bentuknya jamak, syuhada, maka tanwinnya hilang. Ya, tadi syuhada ada tanwinnya enggak? Tanwinnya hilang. Wama, wa-nya huruf, ma-nya huruf. Karena ma-nya nafi ya, tidak. Ya. Kalau kemarin ada cirinya, kalau ma itu artinya tidak. Apa cirinya? Hah? Ada ma, ini ma-nya artinya pasti tidak. Ya. Ada cirinya. Apa cirinya? Hah? Apa cirinya, Bu? Lupa. Ya. Kalau ma diikuti dengan illa, ya. Ma-nya tuh lihat tuh, ma. Ya. Ma titik ya, jauh dekat. Kalau ada ilah maka artinya apa? Tidak. Ada ilahnya enggak? Ilahnya jauh. Di mana ilahnya? Ada ilahnya enggak sesudah ma? Wama enggak ada. Ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha. Ada ilahnya enggak? Jauh ilahnya ya. Kayak bayar angkot, Bu. Jauh dekat 5.000. Jadi kalau ada ma, ada ilah, tidak. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, kecuali seorang rasul, ya. Jadi ma diikuti ilah, jauh dekat artinya tidak. Ya, perhatikan. Ya. Bisa dekat, bisa tengah, atau bahkan di akhir kalimatnya, akhir ayat mungkin. Ya. Jadi ada ma, ada ilah. Itu tidak. Huruf ya. Ja'alna. Tadi sudah ja'alna. Apa ja'alna? Ya, fi'il. Cirinya apa? Nun. Nunnya panjang. Nah. Ya. Nunnya panjang. Nah, ja'alna. Ada ta fa'il. Tatitu, tuma, tum, dan tunna. Bisa ja'altu, bisa ja'alta, ja'alti. Al-qiblata isim, cirinya al. Ya, ali, al, cirinya al. Apalagi? Ta marbutoh. Marbutoh itu apa sih artinya, Bu? Pak? Tertutup. Ya, lawannya berarti maftuhah. Ya. Maftuhi. Maftuhi laki-laki, Pak. Kalau perempuannya maftuhah. Ya, untung ya nggak ada yang namanya marbutoh. Ya, berarti orangnya tertutup. Ada rosidah. Banyak rosidah. Allati isim ya, sama cirinya apa? Al. Kunta apa kunta? Fi'il. Apa cirinya? Ta itu untuk
Kamu. Siapa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Anta. Perempuannya anti, jadi kunti. Ya, makanya kunti ada nggak yang laki-laki? Kunti itu pasti perempuan, bu ya, kunti. Itu yang biasa ketawa tuh. Ya. Ngekek apa terbahak-bahak? Ngekek, ya. Kalau terbahak-bahak ya kunta, kita panggilnya kunta, kunta. Ya. Alaiha, alanya huruf, haknya isim. Atasnya nyanya kembali kepada kiblat. Ya, hanya hadomirnya sebagai kata ganti untuk kata kiblat. Kenapa kiblat? Karena cirinya ada tak marbutoh. Umumnya satu isim yang ada huruf tak marbutohnya itu menandakan muannas. Ya, kalau muzakkar alaihi, ya, muannasnya alaiha. Illa huruf kecuali, melainkan, sama ya. Lina lama huruf tadi sudah. Nak lama fi'il. Cirinya apa? Ya, Anita. Nah lama apa? Kami. Kalau dia ya lama. Kalau kamu tak lama. Kalau saya lama. Ya tergantung ya. Ini karena kemasukan li jadi dibaca ma. Ya, bisa dibaca ma, ya bisa dibaca mu. Ya, tapi tidak bisa dibaca mi. Man isim, ya. Apa yang, orang yang, siapa yang. Yattabi'u fi'il, cirinya ya. Pokoknya Anita ya, hamzah, nun, ya dan ta. Huruf-huruf ini ada di depan kalimatnya. Yattabi'u, nattabi'u, tattabi'u, attabi'u. Itu isim berarti. Ar-Rasul isim, cirinya al. Mimman, ini berarti ya min man gitu ya. Tulisannya min dengan man. Minnya apa? Huruf, mannya isim, ya. Jadi sudah ditulisannya diidghamkan. Min nun mati ketemu mim. Yan qolibu cirinya ya. Ala huruf. Harap aja, huruf ya, bukan harap ya. Nah, harap tunggu itu baru. Huruf ya. Ala aqibaihi cirinya apa? Ayolah. Hah? Yang mana? Cirinya mana? Cirinya kasroh, betul. Ya. Luar biasa ya. Jadi bukan tamarbutoh, itu hak domir ya. Ala aqibaihi. Nah, ya, kasroh karena ketemu ala. Ya. Wa innya huruf ya, in huruf. Kanat. Nah, kanat apa kanat? Fi'il, cirinya apa? Taknis namanya, tak apa? Taknis ini taknya bentuknya maftuhah. Maftuhah apa artinya? Terbuka. Kalau marbutoh tertutup, bulat, tak bulat. Nah, kalau ini taknya terbuka. Nah, namanya maftuhah. Atau taknya namanya taknis. Apa namanya? Taknis. Apa taknis itu? Tak ya, yang mencirikan atau sebagai tanda bahwa pelakunya adalah muannas atau perempuan ya. Jadi cuma di sini yang kita
yang kita garis bawahi, pelaku perempuan ini tidak hanya perempuan betul gitu ya. Maksudnya apa? Ya, bentuk kata kerjanya ya adalah tadi kiblat. Kiblat itu kan perempuan, muannats. Ya, maka setiap kata kerja yang berhubungan kepada kiblat ya, itu kata kerjanya menggunakan muannats atau perempuan. Ya. Sungguh maksudnya ya, perpindahan arah kiblat itu gitu maksudnya. Ya, dan tidaklah perpindahan arah kiblat itu lah kabiratan ya. Sungguh berat ya. Karena dulu nggak bisa Pak, orang Yahudi yang sudah masuk Islam ya, kemudian disuruh menghadap sana ke Mekah lagi tuh ya, ke Arab. Itu berat tuh ya, menghadap Masjidil Haram. Ya. Kenapa? Karena orang Yahudi dulu ya sampai sekarang pun ya kiblatnya adalah ya Palestina, gitu ya. Sekarang suruh ngadap sana ke Arab lagi, berat kan? Makanya di sini ada Allah pengecualian, Allah kecualikan, illa kecuali. Lamnya apa? Lamnya la-nya huruf ya. Kabiratan. Cirinya tanwin. Apa lagi? Tamarbuto. Ya, tamarbuto apa? Ya. Kalau kasroh itu di akhirnya. Misalnya kabirotin. Nah, itu baru ya. Jadi bukan huruf ba-nya. Illa apa? Ala. Alladzina. Sim ya. Al. Hada. Fi'il, memberi petunjuk ya. Dari segi arti sudah kita terjemahkan kemarin. Allahu wama huruf kana fi'il ya. Domirnya huwa ya, yaitu Allahu ya. Allahnya isimnya. Liyudhi'a, linya huruf, yudhi'a fi'il ya. Cirinya ya, Anita. Iman, apa iman itu? Isim. Isim. Inna huruf, Allaha isim ya, jelas ya. Allah al. Bin nasi bi huruf, an-nasi cirinya isim. Cirinya isim apa? Kasroh. Apa lagi? Ada al. Nah, ada alnya ya. Kasroh. La raufun, lamnya huruf, raufunnya isim, rahimunnya cirinya tanwin, ali minta kawin ya. Sekarang kita lanjutkan baca satu ayat lagi nih ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim
mallahu bighafilin amma ya'malun. Baik, kita terjemahkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad. Apa artinya qad? Sungguh. Ya, qul itu katakan Pak. Ini qad. Sungguh. Ya, tahqiq namanya. Menguatkan. Sungguh. Naro. Siapa yang melihat? Kami melihat. Kalau saya melihat, aro. Kamu melihat, taro. Dia melihat, yaro. Ini sama tuh, alam taro. Cuma pendek, ya, rohnya pendek kalau di situ. Nggak boleh dipanjangkan Bu, karena ada lam, ada huruf lam. Lam itu berfungsi mensukunkan fiil mudhari. Alam yaj'al, ya, walam yakul, ya. Naro, kami melihat. Taqallub ini bentuk masdar ya, dari kata taqallaba ya taqallabu taqallub. Kalau terjemahnya ya perpalingan. Ya, kalau bentuk kata kerja, kata benda kan gini. Kalau dari bentuk terjemah ya, karena kita ini belajar terjemah, tujuannya tadi terjemah perkata untuk memahami mana yang bentuknya kata kerja dan untuk memahami mana yang bentuknya kata benda. Ya. Nah, memalingkan itu kan kata kerja. Ya. Nah, bentuk kata bendanya itu perpalingan. Makanya kalau di kamus apa taqallub artinya? Penengadahan, sama perpalingan. Menengadahkan maksudnya. Kalau dari segi terjemah kita boleh artikan bentuknya kata kerja. Menengadahkan, menengadahkan. Apa menengadahkan itu? Ya, menghadapkan. Ya, mengangkat wajah. Nah, itu bentuknya kata kerja. Ya, bentuk kata bendanya taqallub, kata kerjanya taqallaba. Ya, taqallaba ya taqallabu taqalluban, taqallub. Ya, sama bentuk kata kerjanya gini, ya, mengambil. Kata kerja kata benda. Kalau kata bendanya apa? Bukan, pengambilan. Ya, boleh pengambilan, ya kan gitu, ya, ya. Nah, ini sama, ya. Kalau dari segi terjemah, ya, karena kita sedang belajar memahami, ini bentuknya kata kerja, ini kata benda, kan gitu, ya. Atau apa lagi? Misalnya mengetahui, maka kata bendanya apa? Pengetahuan. Mengetahui itu kan kata kerja. Saya sudah mengetahui, saya belum mengetahui. Tapi nggak bisa kita menyematkan kata belum dan sudah di dalam bentuk kata bendanya. Saya sudah pengetahuan, nggak bisa. Nah, ya gitu ya. Nah, ini sama. Bentuk kata kerjanya taqallaba, bentuk kata bendanya taqalluba. Gitu ya. Sungguh kami melihat taqalluba wajhi, penengadahan wajhika, wajahmu. Ya, maksudnya tadi kami sering memperhatikan, kami sering melihat. Ini Allah kaminya ya. Hai Muhammad, kami sering melihat engkau menengadahkan wajahmu. Tapi itu dari segi makna ya. Tapi dari segi kata perkataannya tadi penengadahan. Wajahmu fis sama ay ilas sama, ke langit. Fi-nya mananya ila, ke langit. Ya, langit.
Nah, ini ada lebih komplit. Falanuwalliyannaka. Fa maka la sungguh nuwalli kami. Nah, nuwalinya dulu apa artinya nuwali? Wallahi wali. Kami memalingkan. Ada nunnya. Nunnya namanya nun apa? Nun taukid. Nah, saya pisah ya satu-satu ya. Fa ya. Maka la sungguh ya. Ya, nuwali ini. Ya, nuwali ada nun lagi. Ya, nuwali kita baca ya nuwali ya. Ya. Fa-nya apa tadi? Maka. Lamnya sungguh. Nuwalinya siapa yang memalingkan kah? Ada nunnya berarti kah? Kami memalingkan. Ya. Nunnya. Nah, namanya nun taukid. Bisa kita terjemahkan dengan benar-benar atau sungguh-sungguh. Ya. Kamnya kamu. Ya, kalau dari perkata gini, fa-nya maka, lamnya sungguh, nuwalinya kami memalingkan, nunnya benar-benar, tamnya kami. Maka sungguh kami benar-benar memalingkan atau boleh tambahkan akan. Ya, maka sungguh kami benar-benar akan memalingkanmu. Ya, fa-nya huruf, lamnya huruf, nuwalinya apa cirinya? Nun. Anita. Nah, ya sama-sama nun. Nah, kalau ini namanya nun taukid ya. Nun apa namanya? Taukid, bukan tauhid ya. Apa? Nun taukid. Nunnya bertasydid. Ya. Untuk menguatkan. Fungsinya untuk menguatkan. Nanti terjemahnya bebas Bu, Pak. Bisa sungguh-sungguh, bisa benar-benar. Ya. Maknanya bebas. Yang penting untuk menguatkan kata kerjanya. Nah, kalau lam sungguhnya ini untuk sumpah. Ya. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu biyaumil qiyamah. Lamnya untuk sumpah. Ya. Kalau ini nunnya untuk menguatkan kata kerja. Saya besok akan datang. Saya besok benar-benar akan datang. Lebih kuat yang mana? Benar-benar. Nah, ya. Ini nunnya fungsinya untuk menguatkan kata kerja. Sedangkan lamnya untuk sumpah. Maka sungguh kata Allah, kami benar-benar akan memalingkanmu ya kiblatan ke arah kiblat ya. Tardo. Ya, selesaikan tardo. Apa tardo? Rodiya yardo. Kamu ridho, kamu rela. Kalau saya rela, tardo. Kami ridho, kami rela. Tardo. Ya, tardoha. Hanya kembali kepada kiblat. Yang kamu menyukainya, yang kamu ridho terhadapnya. Karena dulu itu Bu, ya Nabi sering menengadahkan wajahnya ke langit berharap, ya Allah ada wahyu dari Allah untuk arah kiblat itu berpindah lagi ke mana? Ke Masjidil Haram. Ya, karena dulu kiblatnya masih menghadap Masjidil Aqsa. Ya. Maka sungguh benar-benar ya kami akan memalingkanmu ke arah kiblat tardoha yang kamu ridho, yang kamu sukai, nya yang kamu menyukainya gitu ya. Yang kamu
menyukainya, yang kamu rela atau ridho terhadapnya. Maka fawalli, maka palingkanlah, hadapkanlah wajhaka, wajahmu, syatra, ke arah, ya, ke arah Masjidil Haram, Masjidil Haram. Wa haitsu, dan di mana saja, haitsuma, gitu. Kita gabungkan. Haitsuma, di mana saja, kuntum, kalian adalah, ya, atau kita sederhanakan artinya haitsuma kuntum, di mana saja kalian berada, gitu ya. Apa? Di mana saja kalian berada. Kalau haitsuma kunta, di mana saja kamu, di mana saja kamu berada, ya. Kalian, kalau ini tum, kalian. Fawallu, kalau tadi fawalli satu orang, perintahnya kepada Nabi. Kalau ini kepada umatnya, maka wahai umat Muhammad, kata Allah, fawallu, maka kalian palingkanlah, kalian hadapkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, syatrahu, ke arahnya. Arah apa? Bukan Masjidil Haram. Kalau ke arah kiblat, syatroha, ya, paham? Kenapa? Karena ada takmar butoh, ya. Kiblat itu kan arah, Bu, ya. Kiblat arahnya itu kemana kita? Masjidil Haram. Dan ke arah kiblat. Kiblat itu ya arah bahasa Arabnya. Ya, arahnya kemana? Masjidil, harus paham. Mustaqbilal kiblat itu maksudnya mustaqbilal Ka'bah. Ya, kita katakan kiblat. Kiblat itu arah. Sebutkan arahnya kemana? Yaitu kan itu. Ya, mustaqbilal Ka'bati boleh. Ya, lebih rinci malah. Mustaqbilal kiblat. Kiblat itu masih umum. Coba kalau kiblatnya dulu ke Masjidil Aqsa, nggak bisa. Ya, mustaqbilal kiblat atau mustaqbilal Ka'bah. Ya. Ya sama. Maksud kiblat itu kan pasti tidak lain tidak bukan pasti menghadap Ka'bah. Ya, menghadap Masjidil Haram. Ya, makanya syatroh ini bukan menghadap kiblat, maksudnya menghadap ke arahnya, yaitu arah Masjidil Haram. Karena sebelumnya tadi Masjidil Aqsa arah kiblatnya, gitu ya. Wa inna, dan sesungguhnya alladzina utul kitab, mereka diberi, la ya'lamuna, sungguh mereka mengetahui, annahu, sesungguhnya, hu, iya. Nah, ini kata ganti lagi. Kita kalau sering ketemu kata ganti nggak usah bingung ya. Kira-kira iyanya ini untuk apa? Ya, iya ini tidak hanya untuk orang, Bu, ya. Kata ganti dalam bahasa Arab, iya itu tidak mesti untuk orang, untuk manusia, bisa untuk benda, ya. Atau sifat. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya perintah. Hu-nya itu kembali ke perintah. Perintah apa? Perintah menghadap Masjidil Haram. Ya, hu-nya kembali pada perintah Allah. Sesungguhnya iya, maksudnya adalah perintah Allah itu untuk berpindah arah kiblat, gitu. Ya, jadi kembali kepada perintah. Kan Allah perintahkan tadi, ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil. Sesungguhnya perintah itu kata Allah adalah al-haqqu, kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan. Nah, orang Yahudi itu tahu bahwa perintah itu betul-betul perintah Allah, bukan keinginan Muhammad, gitu ya. Orang Yahudi itu tahu. Bukan karena mentang-mentang Nabi Muhammad ingin menghadap ke Ka'bah,
ya. Nah, lalu main seenaknya. Yaudah, sekarang nanti minggu depan menghadap mana? Ke Masjidil Haram, ya. Kenapa? Karena keinginan saya enggak. Itu karena kehendak Allah, perintah Allah. Ya. Orang Yahudi itu tahu. Ya. Wa mallahu dan tidaklah Allah. Ketemu bi-nya bukan artinya dengan. Kemarin sudah. Ada ma, ada bi. Kalau kemarin ada ma, ya ada li. Ya. Ini saya terangkan. Ada ma, ada bi. Ya, ma-nya artinya apa? Apa ya? Tidak. Ma-nya artinya tidak. Ya. Kemudian di sini ada huruf ya bi. Bilin ya. B-nya bukan artinya dengan, B-nya sama. Benar-benar. Ya, untuk menguatkan huruf ma-nya. Dan tidaklah Allah benar-benar lalai. Maksudnya apa? Allah benar-benar tidak lalai. Itu terjemahnya ya, tepat ya. Sama seperti alaihissallahu biahkamil. Itu banyak untuk menguatkan kata laisa. Bahwa bukankah Allah adalah benar-benar hakim yang paling adil? Ya. Jadi kalau kita ketemu huruf ba seperti ini, kadang dahulu dengan ma atau laisa, ya, maka huruf ba-nya ini untuk menguatkan huruf yang di depannya. Jadi bukan dengan. Kalau terjemah dengan nggak nyambung nggak? Dan tidaklah Allah dengan yang lalai. Nggak masuk. Ya. Dan tidaklah Allah benar-benar lalai. Maksudnya apa? Dan Allah benar-benar tidak. Jadi huruf ba-nya untuk menguatkan huruf ma. Sama-sama seperti fungsi ini nih. Benar-benar juga. Cuma kalau ini sebelumnya tidak ada huruf nafi namanya ya. Huruf yang maknanya negatif. Tidak. Apa lagi? Bukan. Itu kan kalimat negatif. Ya, ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Ya, di antara kalimat negatif ini ada ma, ada laisa, bukan, tidak, apalagi. Ya pokoknya yang negatif ya, yang maknanya lawan dari positif ya. Nah, jadi kalau ini tidak ada huruf negatifnya nggak ada. Ya, makanya menggunakan huruf nun. Kalau ini kita gunakan huruf ba, bi. Ya, dan Allah benar-benar tidak lalai, gitu ya. Bighafilin amma ta'malun, dari apa yang ta'malun kalian kerjakan, ya. Oh maaf, ya'malun ya, karena sebagian qiraah ada yang baca ya ta'malun, ya. Nah, nanti di sesudahnya ada ta'malun, ya, di ayat berikutnya, di halaman berikutnya, ya. Ada ya'malun, ada ya'malun, ada ta'malun ya. Coba ulangi, wa mallahu, kita langsung saja dengan sampai bighafilin. Wa mallahu bighafilin, dan Allah benar-benar tidak lalai. Nah, itu terjemah yang tepat, Bu. Bukan dengan ya. Kalau dengan kurang pas. Kalau pertama belajar boleh tuh. Setiap ketemu bi artinya dengan, karena kita sudah juz 2, harus kita lebih perkaya lagi makna setiap hurufnya, ya. Huruf ba itu, Bu, fungsinya, maknanya itu ada berapa? 14. Banyak nggak, Bu? Banyak. Ya. Ya. Banyak huruf ba. Amma ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan, ya. Qad huruf ya. Coba kita ringkas bahas kalimatnya. Naro fi'il, cirinya nun, ya. Anita. Taqallub isim. Kalau taqallaba baru fi'il. Kalau taqalluba fi'il, isim ya. Wajhi isim, cirinya
kasroh. Wajhi ini namanya idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu yang digendong. Coba contohnya Abdullahu, Abdullaha apa Abdullahi? Hah? Abdullahu, Abdullaha atau Abdullahi? Abdullahi. Maka Allahinya itu yang disebut dengan mudhofun ilaih. Ya, yang disandarkan kepadanya. Lafaz abdu itu kan hamba. Maka lafaz Allah ini disandarkan kepada lafaz abdu. Makanya jadi kasroh. Abdullahi itu mesti kasroh. Kalau ada mudhof ilaih mesti kasroh. Abdurrahmanu na atau ni? Abdurrahmani, ya. Itu namanya mudhof ilaih. Nantilah kita belajar ya. Kita belum sampai situ. Fis sama fi-nya huruf. As-samanya isim, cirinya alif lam dan kasroh. Fa tadi sudah ya, fa-nya huruf, lamnya huruf, nuwalinya fiil, cirinya nun. Nah, nun bertasydidnya apa? Na-nya taukid, berarti huruf ya. Ka-nya apa? Isim. Isim ya. Qiblatan tadi sudah ya, cirinya tamarbuto dan tanwin. Tardo fiil, cirinya ta ya. Anita, haknya isim. Fawalli, fa-nya huruf, walinya fiil, perintah. Hadapkanlah. Wajhaka isim ya, wajah. Dari segi arti kan sudah wajah. Syatro, arah itu apa? Isim ya. Kata keterangan tempat ya, arah. Al-Masjidil Haram jelas isim ya, alif lam dan kasroh. Haitsuma, haitsu isim, namanya apa? Di mana saja. Kata keterangan tempat, di mana saja ya. Kuntum fiil, cirinya tum ya. Tatitu tuma tum. Fawallu sama ya dengan fawali tadi. Kalau satu perintahnya fawali, kalau banyak wallu. Wujuhakum tadi sudah ya. Wajhaka satu, wajahmu. Kalau wujuh banyak, wajah. Syatrohu isim ya. Inna huruf ya, wa inna huruf. Alladzina utu, cirinya wow mati. Alkitaba la ya'lamuna, huruf isim. Huruf fiil, maaf, ya'lamuna. Ciri fiilnya apa? Ciri fiilnya ada huruf ya. Anna huruf. Anna, inna huruf. Hunya isim. Al-haqu ya. Al ya, ciri al ya. Min rabbihim, cirinya kasroh, betul. Wama huruf Allahu bi ghafilin, huruf ghafilin cirinya tanwin, kasroh tanwin. Anma huruf manya isim. Ya'malun cirinya ya. Alhamdulillah ya. Jadi gitu ya sejarahnya. Arah kiblat itu umat Islam itu dulu ya, itu kurang lebih berapa lama menghadap Masjidil Aqsa? Setahun setengah, 17 bulan ya, menghadap Masjidil
Cuma memang Nabi itu condongnya hatinya itu lebih condong ke Masjidil Haram, ya, ke kampung halamannya. Cuma Nabi ya, begitupun Nabi sering senang dengan arah kiblatnya ke Masjidil Haram, tapi selama Allah tidak perintahkan enggak, gitu ya. Makanya kita pun sholat ya, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina tuwallu fathamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat, ya. Maka di mana saja kalian berada, hadapkanlah ya wajah kalian kepada aina tuwallu fathamma wajhullah. Maka di sanalah wajah Allah. Ya. Dulu Nabi sering menengadahkan, memohon kepada Allah agar arah kiblatnya itu menghadap ke Masjidil Haram. Makanya Allah katakan, kami sering memperhatikan engkau hai Muhammad, sering melihat engkau menengadahkan wajah engkau ke langit, ya. Berharap ada perintah, ya. Maka kata Allah, sungguh kami benar-benar akan mengamalkanmu ke arah kiblat yang kamu sukai, ya. Lalu Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menghadap Masjidil Haram. Begitupun kita umatnya, ya. Maka kita sholat menghadap ya arah kiblat, ya. Arah kiblat itu kemana? Yaitu Masjidil Haram, ya. Nah, cuma itu tadi ya, kalau di sini mungkin ya yang saya lihat ada beberapa yang tidak mengikuti aturan setempat, ya. Problemnya arah kiblat itu memang ya, ada orang dulu itu menggunakan metode ya ilmu falak, hitung-hitungan manual, ya. Nah, berjalannya pengetahuan, tentu nanti ada alat khusus mengukur mana arah kiblat itu. Nah, cuma ya itu jadi polemik juga ketika satu masjid atau di satu tempat, ya, mereka sudah sepakat, ya, entah itu dari mulai sesepuhnya atau alim ulamanya, oh ini arah kiblatnya sudah, ya. Kalau saya sederhana, yang penting menghadap barat itu sudah ngarep kiblat, ya. Cuma tadi problemnya banyak ada orang yang gak yakin, melong sendiri, Bu, yang lain lurus, yang satu agak nganan, mencong. Nah, itu problem, ya. Kenapa? Sebetulnya kan gini, syarat sah sholat itu kan ya Islam, ya, suci dari hadas, kemudian menghadap kiblat, ya. Kalau imamnya lurus, dianya bengsong, kan jadi pertanyaan, kira-kira sholatnya ini, ya, dia ini sah atau walaupun misalkan tadi andai pun sah, khawatir berjamaahnya nggak dapat pahalanya karena imamnya tidak menghadap, kan gitu, kan repot, ya. Nah, itu problem juga masalahnya. Seharusnya ikut apa yang sudah ditentukan atau sudah sepakati oleh ya satu tempat tadi. Nggak bisa kita merasa benar sendiri, itu nggak bisa, Pak, ya. Makanya kalau saya sendiri simpel, menghadap mana barat, itu barat kiblat, nggak usah agak nganan agak ngiri, ya, nggak usah. Kita nggak tahu ya, jarak ribuan mil, Bu, ribuan kilometer, apakah itu sesuai dengan betul-betul lurus arah, ya. Jangankan yang jaraknya ribuan mil, ya, itu yang di Arab kan Ka'bah kan bulat gitu tuh, kalau orang ngadep Ka'bah kan bulat, ya. Nah, itu jarak 1 kilo 2 kilo gitu, ya. Itu mungkin kalau misalkan nganan dikit, misalkan Ka'bah itu bentuknya kotak kan gini, kira-kira kalau ada orang yang menghadap ke pojokan Ka'bahnya, itu masih disebut menghadap kiblat nggak? Kan masih. Tidak mesti presisi harus tengah. Ada orang, ya, ini kotak menghadap pojokan Ka'bahnya sholatnya. Misalkan yang jauh, yang jaraknya sudah kiloan, ya, sekilometer berapa kilo, sholatnya ternyata kalau ditarik lurus, ya, sholatnya tidak menghadap presisi tengah-tengah, tapi menghadap pojokan pojok sudut kotaknya itu, misalkan sudut kanannya misalkan. Apakah tidak dianggap sebagai menghadap kiblat? Kan tidak, tetap menghadap kiblat. Apalagi kita yang jaraknya ribuan mil, ya. Makanya nggak usah lah, Bu, ya, kalau satu tempat sudah, kecuali kalau tadi konsensusnya
ya sudah disepakati ini agak nganan silahkan lah ya. Tapi kalau kata alim ulamanya, kata sesepuhnya sudah yaudah ini dulu itu kita sudah gunakan ilmu falak ya, orang-orang dulu ya itu kan gitu juga di masjid-masjid yang coba masjid-masjid yang tua tuh, masjid Banten, apakah dulu ada ilmu ya, ada alatnya kan enggak. Mereka pada alim ulamanya menggunakan ilmu, oh ini betul nih sudah menghadap kiblat. Kan mesti kalau diukur misalkan agak kurang kanan atau kurang kiri ya, itu problem. Makanya nggak usah ya, kalau yang sudah ngaji